dan para guru besar memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh Rektor.
dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman. Rapat sedang terbuka luar biasa. Universitas Tadulako dibuka oleh Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Gubernur, Bapak Anggota Forum Koordinasi Provinsi, Bapak Ketua DPRD Provinsi, para undangan yang kami hormati, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-74 lulusan Universitas Lako pada hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Rektor Universitas Tadulako dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyandung Universitas Lako, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Sudarto SH MHU. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi yang juga dalam mantan Rektor Universitas Lako yang ketiga, Bapak Profesor Haji Aminuddin Perulele. Bapak dan Lanang Palu, Bapak dan Rem 1 hingga 2 Tadulako, kita tahu yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang sempat hadir. Yang saya hormati anggota Senat Akademik Universitas Tadulako, para guru besar, pimpinan fakultas, lembaga, serta para pengelola satuan akademik dalam lingkungan Universitas Tadulako. Yang kami hormati para mitra kami, pimpinan Bank BNI beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir, pimpinan Bank Syariah Mandiri yang sempat hadir, administrasi dalam lingkungan Universitas Tadulako. Yang kami banggakan undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhingga, dan pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan auditorium dalam suasana bahagia untuk mengikuti sidang senat terbuka Universitas Tadulako dalam rangka melepas generasi Tadulako dalam wisuda ke-74 tahun 2014. Atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademika Universitas Tadulako, saya menyampaikan penghargaan dan mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan, keluarga, terutama orang tua dalam meraih dan menggenggam setip rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan wisudawan merupakan pertautan 3 dimensi, yakni doa dan pengorbanan orang tua, kerja keras para wisudawan, serta kemapanan Universitas Tadulako dalam menjalankan tugas-tugas perikanan. Dalam pelaksanaan wisuda kali ini, Universitas Tadulako akan melepas 785 lulusan, terdiri atas 80 orang lulusan pasca sarjana dan 705 orang sarjana strata 1 dan diploma yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 241 orang, Fakultas Hukum
Ekonomi 119 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 94 orang, Fakultas Ekonomi 70 orang, Fakultas Teknik 51 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 51 orang, Fakultas Peternakan dan Perikanan sebanyak 29 orang, Fakultas Pertanian 26 orang, dan Fakultas Kehutanan 15 orang, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 9 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan alumni Universitas Ternate sampai saat ini telah mencapai angka 44.991 orang, termasuk yang diwisuda pada hari ini. IPK tertinggi diraih oleh Fauzi dari program studi ilmu kehutanan dengan IPK 3,96. Sedangkan mahasiswa tercepat jatuh pada Nur Hikmah dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, masa studi 3 tahun. Sementara lulusan termuda jatuh pada Mei 1994 atau saat ini baru berusia 19 tahun 10 bulan dan 17 hari. Mohon ketiganya berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tanan IPK 3,88. Dan bidik misi yang ketiga IPK 3,90, dan yang terakhir ini belum sempat diwisuda. Fase generasi gemilang dari penerima beasiswa bidik misi angkatan 2010 saat awal diluncurkan program tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nur dalam berbagai arahannya mengharapkan program beasiswa bidik misi dapat menjadi bagian dari kebangkitan kaum duafa yang dapat memutus mata rantai kemiskinan. Bidik misi dipandang sebagai bagian dari sebagai lulusan terbaik program pasca sarjana jenjang S3 yang menyelesaikan masa studi sebagai lulusan pertama jenjang doktorat dari Universitas Ternate Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Sepertinya memiliki kesanggupan dari sisi arti sebuah nama. Mas dari terminologi maksimum atau tertinggi. Nur adalah cahaya dan alam adalah mantra dunia. Dengan demikian maksud alam sebagai penyandang gelar doktor dapat diharfiahkan sebagai pancaran cahaya tertinggi dari bumi dan langit. Kampus Universitas Ternate, tempat para lulusannya menikmati ilmu pengetahuan, teknologi, kebajikan, dan keseharian. Hadirin yang kami hormati, bagi semua lulusan, teristimewa mereka yang memberi nilai spirit bagi kita semua, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas ketekunan dan kesungguhannya dalam berjuang sehingga mampu meraih predikat yang layak dibanggakan. Kepada seluruh staf akademik dan staf administrasi Universitas Ternate yang telah sungguh-sungguh bekerja untuk membina anak-anak kita sebagai generasi muda harapan bangsa, saya ucapkan terima kasih. Secara fisik, namun jiwa, hati dan rasa bangga mereka tetap akan melekat dalam sukma dan kesabaran. Kapan dan dimanapun mereka merenung masa depan, menjalankan pengabdian dan maksud NABS. Hadirin para sejawat yang saya hormati, Bapak Gubernur yang kami banggakan, perjalanan waktu yang sudah dilewati Universitas Ternate dan menyongsong hari-hari berikutnya telah melahirkan obsesi memberi layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang menjatuhkan pilihan menimba ilmu di bangku Universitas Ternate. Pelayanan yang baik dari sisi akademik tentu saja tidak cukup bila eksistensi perguruan tinggi ini tidak dibarengi dengan legalitas formal penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa
bahwa institusi perguruan tinggi yang tidak terakreditasi lulusannya dianggap sebagai pemegang ijazah bodoh, bahkan ijazahnya akan dicabut. Dalam pasal 28 ayat 3.a disebutkan gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau program studi yang tidak terakreditasi. Dampaknya jatuh pada pemilik ijazah yang tak bermakna apa-apa. Melamar pekerjaan di instansi manapun tidak akan dilayani. Jangankan untuk diterima sebagai calon karyawan, untuk diikutkan saja dalam kompetisi sudah tertutup rapat. Bahkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud nomor 191/E3/AK/2014 tertanggal 25 Februari 2014 dalam poin 4 ditegaskan, bila hingga tanggal 10 Agustus 2014 ada perguruan tinggi yang tidak mengirimkan orang akreditasi akan dicabut izin pendiriannya. Kita tentu berdoa dan berjuang sekuat tenaga agar Universitas Lako tetap menjadi perguruan tinggi terakreditasi yang layak dibanggakan. Hadirin yang kami muliakan, dalam pelaksanaan evaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bagi Universitas Lako yang diperkirakan akan datang memvisitasi pada akhir April atau pertengahan bulan Mei 2014, ada beberapa titik kritis yang perlu mendapat perhatian, yakni menyangkut etika akademik, tata kelola, dan juga estetika kampus. Dengan demikian, sekalipun secara akademik Universitas Lako sudah mempertimbangkan aspek-aspek standar, baik standar kompetensi maupun standar nasional pendidikan, namun bila aspek estetika serta suasana akademik kampus tidak mencerminkan kampus yang sejatinya, maka bukan hal yang mustahil Universitas Lako akan dinyatakan tidak lolos, akan tetap bertumpu pada dimensi humanitarnya. Dukungan dan pemahaman kita semua harus satu bingkai, mulai dari unsur pimpinan, dosen, staf administrasi, hingga anak-anak mahasiswa, termasuk mereka yang diwisuda pada hari ini. Perbedaan dalam dimensi perspektif dapat dipahami, tetapi demi kepentingan yang lebih besar dan berdimensi jangka panjang, keluarga besar Universitas Lako harus bahu-membahu mengawal nilai etika akademik dan meretas dimensi estetika, kembang di atas etika, bersih dan rapi memancarkan estetika. Estetika kata Ustaz, etika akademik. Untuk itulah seluruh sivitas akademika Universitas Lako, termasuk anak-anak mahasiswa, terutama pengurus lembaga, akan diperhadapkan pada pilihan krusial, yakni membiarkan lingkungan kampus kumuh dan jauh dari suasana kampus akademik yang bisa berujung pada kegagalan di akreditasi, atau kita bahu-membahu menata lingkungan kampus demi nasib puluhan ribu lulusan Universitas Lako. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami menyatakan rasa haru dan bangga terhadap anak-anak mahasiswa pengurus lembaga dari 10 fakultas yang ada, mulai dari pengurus BEM Universitas, BEM Fakultas, UKM, hingga pengurus himpunan jurusan yang sebagian besar dari mereka telah ikhlas dan memahami upaya-upaya penataan yang kita sedang dan akan lakukan. Kami sadar bahwa ada di antara anak-anak kita yang menangis menjerit karena gubuk lembaganya yang sudah berusia 26 tahun karena merasa kehilangan dan mungkin membereskan kenangan indah di gubuk itu. Kami pun tidak kuasa menyaksikan tetesan air mata mereka ketika menderaikan air mata pada detik-detik penataan yang akhirnya menyentuh sekretariat mereka. Sebagai orang tua, kakak dan sahabat, kami sampaikan, tangisilah sekretariat lembaga Anda, tapi jangan lupa ratapi nasib ijazah calon alumni yang berjumlah 27.000 orang, 791 mahasiswa UNTA yang saat ini
bila gagal terakreditasi. Pilihannya memang hanya dua, menangis atau meratap. Bapak Gubernur hadirin wisudawan yang berbahagia, Universitas Tadulako juga adalah kampus rakyat dan merakyat yang patut dibela. Tidak sedikit di antara mereka yang mengais rezeki dari dalam kampus, baik sebagai pemilik warung, pengumpul sisa-sisa material yang masih bernilai rupiah, hingga saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai tukang ojek. Mereka panas dinginnya cuaca kampus. Kebersamaan ini pula yang terus kami pupuk, walaupun sesekali kami memohon agar sedikit bisa memahami upaya-upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang sedang kami lakukan. Banyak di antara mereka yang sudah sangat tulus, walaupun masih ada yang perlu diberi pemahaman lebih detail di balik suatu ikhtiar yang kami lakukan. Inilah seni dalam berkehidupan. Sebab seni ternyata bukan hanya dalam tari dan seni ukir, tapi juga dalam pola vokal di saat berkomunikasi dengan saudara-saudara kami. Prinsip dasarnya, demi lulusan Universitas Tadulako beserta mahasiswa yang masih terdaftar di kampus ini harus bangga dengan alma maternya yang terus mengikuti irama perjuangan yang tidak ringan. Jangan biarkan kampus ini berada dalam tatapan sebelah mata orang lain. Jangan biarkan kampus ini tergerus kepercayaan oleh setiap orang yang melihatnya. Ini mata orang lain. Bila bukan kita, siapa lagi? Dengan kebersamaan, Universitas Tadulako bisa dibanggakan dan bisa membanggakan. Yang akan dilepas hari ini adalah mutiara Tadulako. Sinar kebajikan telah disembunyikan, cahaya perjuangan telah mereka keluarga. Alumni Untar pasti bisa. Para wisudawan, kami mengajak saudara sekalian, anak-anakku sekalian sebagai alumni, untuk bergabung dalam wadah alumni Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Universitas Tadulako untuk turut memantau dan mengembangkan Universitas Tadulako yang kita cintai, sebagaimana halnya alumni-alumni perguruan tinggi lain terhadap alma maternya. Berikanlah 3 hal sekaligus kepada alma mater kalian bila sungguh-sungguh merasa memiliki. Yang pertama adalah hibah dalam bentuk sarana, prasarana dan finansial. Kedua adalah doa. Yang ketiga adalah saran, masukan dan kritikan. Mengapa saran, masukan dan kritikan saya tempatkan pada urutan terbawah? Sebab yang bukan alumni juga sudah banyak yang melakukan itu. Agar ada pembeda antara alumni dan bukan alumni, maka alumni harus fokus pada poin pertama. Bila masih berat melakukan yang pertama, pindah ke hal yang kedua, yakni doa. Semoga Universitas Tadulako bisa terus berbenah hingga menjadi perguruan tinggi negeri yang layak diperhitungkan. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pesan alma mater ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Universitas Tadulako. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas keikutsertaan Ananda sekalian di wisuda kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Universitas Tadulako. Beliau terus memberikan pantauan kami berikan dan sampaikan kepada Bapak Gubernur Trans Haji Janggul Logi Janggul MSI beserta Bapak Wakil dan seluruh jajarannya, karena sikap dan pribadi beliau yang tidak pernah memberi warna politik terhadap kampus yang sama-sama kita cintai. Bapak Gubernur yang sungguh-sungguh menjaga wibawa akademik lembaga pendidikan tinggi Universitas Tadulako. Yang kami rasakan justru hal-hal yang terkait dengan pengembangan kerjasama. Sejumlah dinas termasuk Rumah Sakit Undata yang telah memberikan akses kepada anak-anak kita yang menempuh pendidikan klinik di rumah sakit. Semua ini adalah arahan dan instruksi dari Bapak Gubernur dan jajarannya terhadap seluruh jajaran di SKPD. Semoga kebaikan dan perhatian Bapak Gubernur mendapat limpahan rahmat yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal serupa juga kami sampaikan kepada Bapak
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bapak Kepala Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Kepala BPKP, BPK Perwakilan, Bapak dan Lana, dan yang selama ini memberikan masukan dan arahan untuk pengembangan Universitas Langkat. Demikian juga kepada sejumlah mitra teristimewa, kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang doa selama ini kami sampaikan terima kasih. Semua itu adalah bagian dari perjuangan. Kata orang bicara, perjuangan memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan ketabahan, menentukan kejayaan, kejayaan menentukan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hikmah kepada mutiara-mutiara terlalu yang saat ini kita akan lepas. Pergilah kalian untuk bahagia. Biarkan bahagia kalian memerciki alma mater kalian tercinta, Universitas Tadulako. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sudarto SHMU, Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Amanudin Kondali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda, Bapak Kanwil, dan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Ketua Pengadilan, Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Tasir Q, yang saya cintai dan saya banggakan, pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga serta para pengelola satuan akademik di lingkungan Universitas Tadulako, para dosen dan staf administrasi di lingkungan Universitas Tadulako, khususnya para orang tua, keluarga, para hadirin dan wisudawan yang terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana lulusan ke-74 perguruan tinggi Universitas Sulawesi Tengah. Berkenaan dengan kegiatan ini, saya menyampaikan rasa bahagia dan bangga. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita tengah hidup di lingkungan masyarakat. Maka peningkatan mutu dan kualitas merupakan pekerjaan dan harus dihadapi oleh setiap pihak penyelenggara pendidikan tinggi. Mutu dan kualitas yang menjadi parameter untuknya citra nama baik lembaga dan tingkat kepercayaan yang tinggi masih dengan mutu dan kualitas pendidikan yang baik akan mengkorelasi secara signifikan sumber penghasilan yang Anda tampil dan berdaya. Saya berharap yang ada dengan melakukan inovasi tiada henti, terobosan-terobosan baru, maka dengan keberadaan saudara yang memiliki ilmu pada proses kuliah maupun studi lapangan, diharapkan mampu ambil bagian baik itu ilmu yang dimiliki senantiasa dijadikan basis maupun di dunia, sehingga
baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat, khususnya wisudawan dan wisudawan kita. Pada para lulusan yang banyak menimba ilmu dalam rangka menciptakan human resource, yakni terbentuknya manusia berinovasi dan memiliki kemampuan intelektual dan profesional yang kompetitif, karena tidak ada istilah selesai di dalam belajar, tetapi ada hanya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan berkat bagi kemajuan daerah Sulawesi Tengah, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andes Haji Wongki Jahmullah. Pengumuman wisudawan terbaik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako kepada Bapak Profesor Haji Hasan Basri, MA PhD, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Rektor yang berhormati, dan semua undangan sekalian yang berbahagia. Perkenankan kami menyatakan keputusan Rektor Tadulako nomor 233 garing 2014 tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda 74 Universitas Tadulako periode Maret tahun 2014. Rektor Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya mengingat seterusnya menetapkan keputusan Rektor Tadulako tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda 74 lulusan Universitas Tadulako periode Maret tahun 2014. Kesatu, wisudawan terbaik Universitas Tadulako pada wisuda 74 lulusan Universitas Tadulako periode Maret 2014 dengan tercantum dalam keputusan ini. Wisudawan terbaik, wisudawan tingkat tinggi, wisudawan tercepat, wisudawan termuda, dan wisudawan terbaik di universitas. 3. Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan keputusannya. Ditetapkan kembali pada tanggal 1 Maret 2014 Rektor STMS Dr. Insinyur Max Nur Alam MS, tempat tanggal lahir Lubuk
Mei 1952, Fakultas Fakultas Sarjana Bidang Studi Ilmu Pertanian, 3,93 ujian. Promotor Profesor Insinyur Muhammad Basir SAMS. Co-promotor 1 Profesor Insinyur Made Antara MD. Co-promotor 2 Dr. Insinyur Rustam Amrado STMD. Peran 2 Ayah Alvita Bunda Amru, Ibu Haja Aziza Usman. Sekolah Asal Institut Pertanian Bogor. Yuliza Pramuka Tamu, tempat tanggal lahir Palu 21 Juni 1989. Fakultas Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik. Lama studi 1 tahun 7 bulan. IPK 4 ujian. Promotor Profesor Dr. Sultan MSI. Mohon maaf, dosen pembimbing Profesor Dr. Sultan MSI. Pembimbing 2 Dr. Intan Kurnia MSI. Peran 2 Dr. Muzakir Tayo MSI. Ibu Yulianin Magio, hingga sarjana Budi Artini. Dampak 2 Prodi Biologi, lama studi 3 tahun 5 bulan. IPK MSI. Dosen pembimbing Muhammad Ali SSI MSI. Pembimbing 2 Umrah MSI. Peran 2 Made Koya, Ibu Nilu Rapi, Sekolah Asal SMA Swasta Masih Negeri. 2 Reza Faiza, tanggal lahir Pendoro 1 Mei 1999. Kemudian dosen wali Profesor Burhanuddin Sumbu MSc Agriculture PhD. Dosen pembimbing Insinyur Profesor Masedo MSc Agriculture PhD. Pembimbing 2 Insinyur Muhammad Yasar Ahodan MS. Peran 2 Ayah Arianto, Ibu Siti Maimunah Maksum, Sekolah Asal Madrasah Aliyah. Juli 1988, Fakultas Kehutanan, Program Studi Kehutanan, lama studi 3 tahun 7 bulan. IP, dosen pembimbing Dr. Agriculture Yusran SPMP. Pembimbing 2 Hadiah Firman Sari SPMP. Ayah Saksa India dan Ibu Patri Bunda. Sekolah Asal SMA Banggari Laut. Nomor 6 Arno Rohman. Dampak lahir Kudus 9 September 1990. Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Lama studi 3 tahun 7 bulan. IPK 3,83 ujian. Dosen wali Yobert Cornelius SAMC. Dosen pembimbing Profesor Muslimin SAMM. Pembimbing 2 Irian SAMC. Ayah Mahmudi Ibu Sumarni, Sekolah Asal SMK Badi Nasa Makassar. Berikutnya Samiri Agustiani, tanggal lahir Palu 19 Juli 1992. Fakultas Etik Pendidikan Bahasa Inggris. Lama studi 3 tahun 7 bulan. IPK 3,88 ujian. Dosen wali Transmung DMS. Dosen pembimbing Dergandas Haja Sebagai Usman MU. Pembimbing 2 Mungkin SPD MPD. Ayah Dr. Sejahtera MM. Ibu Bungai Esos. Sekolah Asal
3,88 ujian. Dosen wali Nasrullah Essof MSI, dosen pembimbing Nasrullah Essof MSI, Sekolah Asal SMA 5 Palu. Berikutnya mana? Tempalai Gorontalo 15 Juni 1991, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, lama studi 4 tahun SPMB, dosen pembimbing 1 Profesor Insinyur Marhawati MD, pembimbing 2 Profesor Insinyur Marhawati MD, ayah Syekh Al-Mukri, Ibu Insinyur Farida Adega. Sekolah Asal Madrasah Aliyah Palu. Berikutnya Sakina, Tembalan Wani 16 Agustus 1991, Fakultas Teknik Sipil, lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,54, sangat memuaskan. Dosen wali Doi Freddy Batu, sarjana teknik, magister teknik. Dosen pembimbing 1 Insinyur Rai Fatul Rahman MD, pembimbing 2 Insinyur Ismar Dani MSI, ayah Habib Al-Mahdani almarhum dan Ibu Hadian Wasda. Sekolah Asal SMA 4 Palu. Berikutnya Dewi Prasetya Anglia, Kepala Siwet 13 September 1991, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,68, sangat memuaskan. Dosen wali Dr. Muhammad Al-Amri SHMH, pembimbing 1 Sulwan Musadan SHMH, pembimbing 2 Susi Susilawati SHMH, ayah Bin, Ibu Sania Usman, Sekolah Asal SMA 4 Palu. Rektor Profesor. Wisudawan dengan pendidikan tinggi, selesai tercepat waktunya dan usia termuda. Wisudawan dengan pendidikan tinggi atas nama Fausia, lahir di Lalong tanggal 18 Juli 1958, Fakultas Kehutanan, jurusan Kehutanan, lama studi 3 tahun 7 bulan, IPK 3,96, predikat ujian, dosen wali Ida Adrianingsi SPMP, dosen pembimbing Dr. Sains Agriculture Yusran SPMP, pembimbing 2 Haja Ilmazari SPMP, Pram 2 Ishak Saidia, Ibu Patri Kumpel, dan asal sekolah asal SMA Bangkai Lam. Wisudawan tercepat selesai. Nur Hikmah, tempat tanggal lahir Paniki 17 Februari 1992, Fakultas MIPA, jurusan Ideologi, lama studi 3 tahun 5 bulan, IPK 3,70, ujian, dosen wali Dr. Umrah MSI, dosen pembimbing Muhammad Ali SSI MSI, dan Dr. Umrah MSI, Rang 2 NIPA RN Negeri 1 Parigi. Kemudian wisudawan termuda usianya Peti Mardianti, tempat tanggal lahir Palu 19 Mei 1994, Fakultas Etik Pendidikan Bahasa Inggris, lama studi 3 tahun 7 bulan, IPK 3,70, 8 ujian, dosen wali Profesor Adi Hasan Masri MAPSD, Yosef Paulun, dosen pembimbing 2 Wahyudin SPD, nama orang tua Denis Krisna,
ini Muhammadiyah sekolah asal SMA atas nama Pak Usia dan Melayu Lalu Fakultas Perhutanan dan Perikanan dalam 3 tahun 7 bulan ITK 396 dosen wali Ida Ardianing CSTMT pembimbing Dr. Sains Agriculture Nusran SP dan Haja Irma Sari SPMP, orang tua Ishak Saidia dan ini Pak Imbel sekolah asal SMA 2 Melayu Laut. Rektor Profesor Dr. Muhammad Fasid SIMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wisudawan yang telah disebutkan namanya, disilakan mengambil tempat didampingi oleh kedua orang tua. Mantap. Tidak diundang kalau kita sendiri. Ya begitu. Kan tidak diundang. Tidak diundang. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik oleh Gubernur Fakultas. Sudahnya, tengah, istri. Sama, ya sama. Kalau itu wakil kan. Oh, anak. Ya Pak, ini sudah ada. Oh ini dari Anggi Awan. Wartawan hukum ya? mohon juga dikasih jalan dulu. Itu kan ini. Budiar Martini. Tahu saya. Jatuh. Sama nggak mana? Reza Faisal. Reza Faisal. Reza Faisal. Oh, betul ini Reza Faisal. Orang sudah salah semua. Bahasanya tuh mana ya? Dari masanya dulu sebentar. Orang? Sebentar diatur. Dari masanya dulu. Anggap saja kita nama saja.
Abu lupa. Wah terus ya. Apa jurusan apa? Bahasa Inggris lupa. Jalan sih saja. Ya. Pak. Langsung Pak, mana anaknya? Awal dulu Pak. Hadirin yang kami hormati, Wakil Gubernur Sulawesi. Oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan kepada Bapak Rudi Gosal SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Izinkan saya untuk membacakan suatu keputusan tentang penetapan peserta wisuda Universitas Tadulako nomor 2232 garis miring UN 28 garis miring KM garis miring 2014 tentang penetapan peserta wisudawan ke-74 lulusan Universitas Tadulako periode Maret tahun 2014. Rektor Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan peserta wisuda ke-74 lulusan Universitas Tadulako periode Maret tahun 2014. Kesatu, peserta wisudawan lulusan ke-74 Universitas Tadulako periode Maret tahun 2014 untuk program pasca sarjana, sarjana, dan program diploma sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan 11. Lampiran 1 program pasca sarjana, B lampiran 2 Fakultas Hukum, C lampiran 3 Fakultas Pertanian, D lampiran 4 Fakultas Kedokteran, E lampiran 5 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, F lampiran 6 Fakultas Teknik, G lampiran 7 Fakultas Peternakan dan Perikanan, Fakultas MIPA.
Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari tersebutnya terdapat kegagalan yang akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 7 Maret tahun 2014. Tertanda Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SE, MS.